Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu di dengan saya Boy Sianturi, channel YouTube saya juga Boy Sianturi. Jadi video yang pertama mengenai perjalanan saya di Antam adalah Embret ya, Embret bukan karir, karena sama orang Cilacap diprotes jangan ngomong karir, itu untuk manusia, jadi Embret. Selama saya Embret di Antam karena saya kuli. Nah, tahun 94 saya pindah ke Pongkor. Dalam perjalanan juga di Pongkor banyak hal-hal yang lucu yang saya alami. Walaupun ya kadang-kadang nggak marah gitu ya. Saya orangnya nggak suka lah marah-marah kayak gitu. Ada yang lucu. Begitu sampai di Pongkor, saya dibawa Pak Muhammad Kalpangare, Biro Umum Mas Wisnu, menghadap kepada kepala proyek. Oh, siapa ini? Nama saya Boy Pak, dari Cilacap Pak. Saya ditugaskan Pak di sini SPJ 3 bulan. Si Batak ya, si Batak. Nggak apa-apa, saya juga nggak marah karena memang saya orang Batak. Beliau juga orang Batak. Cuman beliau Batak Selatan, saya Batak Utara. Itu bedanya gitu aja. Cuman sama-sama orang Batak. Jadi nggak sakit hati karena yang ngomong orang Batak. Lucu sebetulnya untuk melucu. Kejadian yang lucu, suatu saat pengolahan itu butuh spare part namanya seal ring. Seal ring atau slip ring. Nggak tahu untuk di mana itu, yang penting namanya slip ring. Nah, ditanya sama Pak Sumadi Joyobodo, pimpinan saya waktu pimpin kepala bagian pengadaan. Boy, kan dia medok bahasa Jawanya. Bisa kia ora? Mana kia spare part slip ring. Jenenge slip ring. Karena dia tahu saya orang Cilacap, dia pakai bahasa Jawa. Pak Priyono kan orang Jawa juga, senyum-senyum. Ada juga Pak Hamim di situ, teman saya dari Cilacap, dia orang Tegal. Ya, kita coba Pak. Oke. Berarti alamatnya ini, nomor faxnya ini semua ada di sini. Ya udah, saya buatlah, saya ketik surat untuk faksimil kan. Saya buat, Pak Sumadi parap, saya parap tentunya saya buat. Saya ke ruangan Pak Dohar. Pagi Pak, iya ada Pak. Ini Pak, kita mau kirim fax Pak. Kemana? Ke Brasil. Apa itu? Tambang katanya butuh barang namanya slip ring. Oke. Bahasa Inggris ini. Kamu ngerti nggak bahasa Inggris kau? Ya, kita lihat aja Pak. Mudah-mudahan si bule itu ngerti apa yang saya buat di surat itu. Begitu ya? Ya udah. Tanda tangan Pak Dohar. Saya kirim. Besoknya tidak masuk jawaban penawaran harga. Saya bawa ke Pak Sumadi, kepala bagian, Pak, ini jawaban surat yang kemarin. Pak Sumadi bawa ke Pak Dohar, kepala proyek. Pak Dohar langsung ke pengadaan. Mana si Batak, mana? Hebat juga kau ya. Bisa dijawab suratmu ya, berarti ngerti dia itu. Ya intinya kan bukan isi suratnya say hello, good morning, how are you today, bukan. Tapi kan intinya saya kan nekatnya ialah karena yang barang yang dibutuhkan itu ada. Judul suratnya kan request for quotation aja saya buat. Barangnya ini, delivery time ini tolong dicantumkan, cara pembayaran di jalan. Ya udah. Thank you, di bawahnya thank you, singkat aja suratnya, saya kirim ternyata dijawab ya. Jadi itu yang lucu, tapi ada kejadian yang aneh lagi, yang lucu bukan aneh. Orang tambang butuh nama klep pompa, namanya itu klep tabok. Menurut orang tambang, saya kan bingung, saya mau nyari nama barangnya, saya cari di katalog di mana. Dulu itu saya pakai namanya buku McMaster Car yang kuning tebal. Kalau Pak Dohar bilang MacGyver, buku MacGyver. Dulu kan ada film tuh, film MacGyver yang bisa macam-macam tuh orang. Nah, saya di situ nggak ada. Klep sih ada, cuma taboknya ini nggak nemu.
Ya udah, bingung semua orang. Pak, saya lapor ke Pak Sumadi. Pak Sumadi, saya cek di katalog di mana-mana nggak ada namanya klep tabok, Pak. Klep mah ada tapi taboknya ini nggak ada. Tabok. Lagi pula kan kalau bahasa Sunda tabok itu kan pukul. Masa klep pukul? Masa klep kayak palu, mukul? Oh, iya iya iya. Ya udah, Pak Sumadi nyuruh saya, ya udah, kamu ke tambang aja, tanyain coba, temuin Pak Gede Winata, kepala sarana tambangnya. Oh iya Pak, saya ke bawah kantor tambang, ketemu Pak Gede. Nah, habis kayak gitu, ada apa ya? Kamu orang pengadaan kan? Iya Pak. Ada apa kesini? Enggak, ini dari tambang Pak, butuh barang namanya klep tabok. Klep tabok, iya Pak, saya juga bingung. Kalau Bapak juga bingung, apalagi saya. Saya cari di katalog nggak ada itu namanya klep tabok. Waktu itu ada orang pilih namanya Pak Jatim, Sujatim atau Jatiman, saya lupa. Dipanggil, dia bawa tuh contoh barangnya. Nah, ini yang ngarana, iya, kata Pak Gede ke Jatim, ke orang pilih itu. Iya Pak, klep kerja gawean teh kieu keplek siga nabokan gitu. Jadi siga nabokan gitu Pak. Jadi orang teh klep tabok gitu teh. Menurut orang piling itu ya, jadi ya saya juga paham, saya juga pernah ditambang, jadi ya supaya semua orang tambang itu paham barangnya, karena nggak semua paham bahasa teknis barang gitu. Dibuat seragam aja klep tabok, semua orang bingung kan, begitu cara kerjanya, begitu dia cerita kaplek nabok, ketawa kita semua. Oh jadi klep tabok, ya udah, saya berangkat ke Bogor, nemu itu klep itu, saya bawa, datang sama Pak Gede. Pak yang begini, datang Pak Gede, panggil lagi orang piling itu, nukil lain mana? Tak, iya Pak, bila mau dipasang diganti star pompana kaplek nabokan gitu. Oh ya udah, ya bagus lah. Nah jadi pertama liku-likunya itu begitu nyaman, begitu enak. Semua pimpinan di situ itu bagus, seperti Pak Dohar sebagai kepala proyek juga, walaupun dia punya target tapi dia menyuruh kita semua semangat. Dia kadang-kadang ngomong bahasa Sunda karena istrinya kan orang Cianjur, istrinya Pak Dohar. Tentu ngomong bahasa Sunda, tapi namanya orang Batak nggak akan hilang logat Batak. Ngomong bahasa Sunda, dia kalau ngomong bahasa Sunda kan lucu. Hok cai, molohok sabari ngacai, ngalabok kungkul, digawen tuh ngalabok kungkul. Hok cai, molok sabari ngacai itu seperti bengong sambil ngacai. Ngalabok kungkul itu makan aja, tapi enaknya walaupun beliau gayanya begitu, tapi nggak ada yang sakit hati, karena beliau sendiri memang tujuan beliau itu Pak Dohar itu memacu kita untuk semangat semua gitu loh. Bukan karena dia kepala proyek supaya cepat selesai, nggak begitu. Jadi pada saat itu yang saya lihat betul dulu ya, dan saya bandingkan sekarang, seperti Pak Winardi, Pak Ahmad Ardianto, Pak Didi ya, Pak Eko Warman, Pak Iwan Dharma, Pak Sukristiawan, terus Pak Chandra, siapa lagi itu, ya beliau kasih kesempatan untuk maju. Bahkan saya sendiri pada saat saya buat surat untuk beli slip ring, ya yang penting saya yakin dia itu mengerti bule itu, tanda tangan Pak Dohar. Jadi memberi kesempatan ke semua orang gitu. Jadi kadang-kadang ada hal yang saya sendiri kurang setuju. Kenapa kita orang mengatakan orang itu baik setelah orang itu meninggal gitu. Ya walaupun masih hidup ya sudah, ngomong aja. Kalau saya ya orang baik ngomong orang baik, ngomong Pak Dohar orang baik. Walaupun dia nggak keras, dia cuma tegas orangnya. Jadi kalau kita ingin dikasih tanggung jawab,
dia akan kejar tanggung jawab yang dia kasih itu. Dan terbukti sekarang kan apa semua berhasil semua. Pak Winardi, Pak Didi, Pak Kerry, Pak Roy, semua banyak semua yang saya tahu, Pak Eko Warman, Pak Supristiawan, semua berkembang jadi orang lah semua. Ya mungkin kalau saya nggak jadi orang ya karena saya kan bukan sarjana gitu loh. SMA ya namanya juga SMA ya kayak gitulah, nggak perlu kita ini. Intinya semua dikasih kesempatan sama Pak Doka. Dan yang berkesan adalah perumahan di Parengpeng itu. Jadi semua yang pensiunan sudah punya rumah yang di Parengpeng ya, karena banyak juga yang tadinya ngambil di Parengpeng dijual pindah ke Luwilia. Jadi pada saat pensiun orang Parengpeng itu sudah tidak memikirkan beli rumah, karena banyak sekali orang pensiunan Antam begitu pensiun malah bingung mikirin rumah. Nah ini luar biasanya Pak Doka, itu zaman beliau ya, zaman beliau lah tercipta ini. Ya mungkin pada saat itu banyak masalah udah pasti namanya juga. Pertama buat proyek untuk masalah pasti banyak namanya juga. Dari tidak ada menjadi ada, nah ini kan tentu banyak masalah. Tapi intinya semua berjalan dengan baik semua dan berhasil semua. Seperti saya bilang tadi, pada saat itu banyak saya dengar informasi orang Antam begitu pensiun kok nggak punya rumah, menyedihkan. Makanya saya waktu di Cilacap saya ditawarin tinggal di perumahan, saya nggak mau. Saya lebih baik kos aja atau ngontrak gitu. Jadi walaupun saya dari pegawai tenaga harian tetap ke pegawai itu kan 7 tahun 83 90 saya baru diangkat, tapi waktu harian saya sudah punya rumah. Nah itu ya tambah-tambahan kita yang ngamen ke sana, ngamen ke sini, ngamen ke sini. Jangan menyalahi perusahaan lah, seperti yang saya bilang di video yang pertama. Perusahaan itu tidak salah, kitanya aja yang perlu mengembangkan diri. Kadang-kadang ada orang, saya mau mengembangkan diri tapi susah begini. Ya, cari cara sendirilah, improve apa yang kita punya. Jangan menunggu orang ngasih itu, cari. Saya prinsipnya begitu ya silahkan aja dilihat sama semua. Jadi nggak pernah saya ngerepotin orang gitu, saya usaha cari sendiri bagaimana caranya. Nah itulah. Jadi itu untuk sesi kedua ini, video yang kedua di Pongkor. Intinya lucu-lucu lah, banyak sekali di situ suka-dukanya. Pak Doka juga, ya beliau sekarang juga sudah ya masih sehat lah. Puji syukur kepada Tuhan karena mungkin dia orang baik. Tuhan yang memberikan jalan juga untuk dia, kalaupun sakit sedikit-sedikit cepat sehat itulah. Banyak sekali dia jasa untuk, terutama untuk karyawan Pongkor. Pada saat itu dia berikan rumah, dia fasilitasi uang mukanya dari Antam, kita yang cicilan cuma 100.000, nggak ada rumah 100.000. Ya itulah pintar-pintarnya beliau lah itu, untuk tidak menelantarkan kita. Nah, sampai di situ dulu video ini. Nanti video selanjutnya saya akan ceritakan pejabat-pejabat lainnya yang baik-baik semua. Luar biasa, saya tidak merasa kuli, jadi merasa orang Cilacap bilang embret. Ya embret kan katanya untuk kuli, tapi karena saya nggak merasa kuli ya pekarya aja, pekarya tambang gitu ya. Oke, jadi sebelum saya akhiri video yang kedua ini, saya akan bernyanyi. Judul lagunya adalah Siapa Aku, pernah dinyanyikan oleh Deddy Stamsa pada tahun 80-an deh, 80 kalau nggak salah. Bagi saya menarik karena Siapa Aku itu
jadi lagu ini kalau karena saya yang nyanyi, jadi saya itu bertanya kepada diri saya sendiri, siapa aku ini? Oke, selamat mendengarkan. Jauh sudah menyusuri jalan, tinggalkan jejak di sana. 1000 kisah tentang kehidupan, mendidih panas darahku. Rebut lekat di langkah kakiku, tenggelamkan citaku di tapak tangan, gelaga melekat, menghempas arti hidupku. Di cermin kulihat wajahku, tak ku kenali kembali. Hitam legam menjara mata hatiku, terbakar api noda. Serangga malam, simfoni sang kelam, membuatku terjaga. Ku harus coba benahi diriku di tengah badai yang datang. Dan ku bersihkan tangan ini dari percik prahara, dan ku luruskan langkah ini di sisa hari-hari kenyataanku. Menjelang batas waktu, panggilan jiwa menyapa namaku, membuatku terjaga. Ku harus tegar menempuh arahku di tengah badai yang datang.
tak ku kenali kembali. Hitam legam menggara mata hatiku, terbakar api noda. Serada malam, simfoni sang kelam membuatku terjaga. Ku harus coba benahi diriku di tengah badai yang datang. Ya, itulah Bapak dan Ibu, lagu Siapa Aku. Oke, sebelum kita berpisah di video kedua ini, ya, untuk mengembangkan channel video saya, mohon bantuannya ya, untuk subscribe, like, dan share. Seperti saya bilang kemarin ya, di video yang pertama ya tinggal subscribe, klik like, klik share, daripada saya datang minta duit untuk beli rokok gitu kan. bercanda ya, tapi intinya itulah. Dan ini saya menyuarakan juga ya untuk yang masih mungkin dari orang pensiunan ini yang masih punya kemampuan, masih layak, masih muda, masih segar, masih layak untuk membantu proyek-proyek di mana gitu ya. Ya, jika ada kesempatan ya direkrut saja, dibuat, itu nggak ada masalah. Bukan berarti kita mau mengambil kesempatan yang anak-anak muda, bukan. Tapi ya tentu yang muda juga kan belum ada pengalamannya, kita yang tua-tua kan sudah berpengalaman, mengerti lah bagaimana. Saya rasa itu untuk video kali ini itu saja ya. Terima kasih sudah menonton, sudah subscribe, like, dan share. Sampai ketemu kembali di video yang ketiga. Video selanjutnya saya akan pengalaman saya dengan pejabat-pejabat lainnya ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu.